This is my body. This is my blood. Remember me by doing this. I'm doing for the Father. You always do.
Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat dan peserta ibadah live streaming, dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan warta jemaat Minggu 23 Februari 2025, yaitu poin yang ke-12. Puji syukur kita panjatkan sehingga kita boleh membayar cicilan kedua pinjaman tanpa bunga pinjaman lunak pada tanggal 21 Februari 2025. Terima kasih banyak atas semua persembahan Bapak Ibu melalui janji iman. Kita masih membutuhkan dana sebesar 1.140.000.000 rupiah untuk pinjaman lunak sebesar 840 juta rupiah dan pembelian kelengkapan sarana dalam gedung pelayanan Bunga Lalan sekitar 300 juta rupiah. Kami berharap Bapak Ibu dengan penuh sukacita bisa bersama-sama melunasi pinjaman dan menyediakan sarana dalam gedung melalui persembahan dalam bentuk janji iman yang bisa dicicil setiap bulan dengan mengisi rincian penyetoran janji iman yang sudah dibagikan majelis gereja. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Poin yang ke-20, berita SMGT. Yang pertama, kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun yang ke-70 SMGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada tanggal 22 Februari sampai dengan 2 Maret 2025. Jadwal kegiatan dapat dilihat dalam warta jemaat. Yang kedua, pengurus SMGT Jemaat Rantepao akan mengadakan basar di depan gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao dalam setiap jam ibadah pada hari Minggu atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao. Diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-23, keputusan rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2025 mulai bulan Maret 2025 diatur perubahan jam ibadah di gedung gereja dan gedung pelayanan Bunga Lalan sebagai berikut. Ibadah jam 6 dan jam 16 tetap dilaksanakan di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ibadah jam 9 dan jam 18 dilaksanakan di gedung pelayanan Bunga Lalan. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-25, pelayanan pemberkatan perkawinan. Yang pertama, Saudari Oktaviana Nelly Borong AMD Kep dengan Saudara Aris Kelo Pasampang AMD dilaksanakan pada hari Jumat 7 Maret 2025 pukul 9 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 di Toraja Hiltra Hotel. Yang kedua, Saudari Feli Bara dengan Saudari Luki Bangalino dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 9 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 di Toraja Prince Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-27, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Mary Rantelino, orang tua dari Ibu Penatua Maranu Pasande atau mertua dari Bapak Pendeta Soleman Alolinggi, anggota Jemaat Rantepao Kelompok Pelayanan 2
pada hari Minggu 16 Februari 2025 di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Jenazah sekarang berada di Rumah Kediaman Lakbo, Jalan Ketandung Lakbo. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin yang ke-29, pelayanan sakramen perjamuan kudus bersama anak dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 Februari 2025 pukul 6, 9, 16 dan 18.30 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao dan Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Pada poin yang ke-30, berita klasis Rantepao. Tim kerja Retreat Pendeta Seklasis Rantepao mengucapkan terima kasih kepada majelis gereja dan Seklasis Rantepao telah memberikan izin kepada pendetanya yang telah melaksanakan retreat pada tanggal 16 sampai dengan 21 Februari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Pada poin yang ke-31, lowongan kerja Sekolah Lentera Harapan Toraja. Sekolah Lentera Harapan Toraja membuka lowongan pekerjaan untuk staf kebersihan. Persyaratan dibuka untuk pria atau wanita, sehat jasmani dan rohani, pendidikan maksimum SMA atau SMK sederajat, usia maksimal 40 tahun, mampu mengendarai kendaraan roda 2, jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Kelengkapan administrasi menyampaikan surat lamaran dengan melampirkan surat keterangan dari majelis gereja sebagai anggota jemaat aktif, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir. Lentera Harapan Toraja, Jalan Pacuan Kuda nomor 5, Rantepao, Toraja Utara, setiap jam kerja dari hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai dengan 15. Pelamar mengantar langsung lamarannya. Proses selanjutnya akan disampaikan pada saat pengantaran lamaran. Informasi lebih lengkapnya silahkan Bapak Ibu membaca dalam Warta Jemaat. Demikianlah penekanan Warta Jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu sukacita bahwa Tuhan memperkenankan kita berkumpul hari ini, bersekutu di sini, berjumpa dengan Tuhan. Allah menghendaki kita untuk giat selalu dalam pekerjaannya. Semakin kita giat melakukan pekerjaannya, semakin kita menyaksikan karyanya dalam hidup yang dijalani. Selamat hari Minggu, kakek, nenek, om, tante, papa, mama, dan teman-teman semua. Hari ini adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Mari bergembira mengikuti berbagai kegiatan sepanjang 1 minggu ke depan. Marilah semua kita menyembah Tuhan.
sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam damai sejahtera bagi kamu semua. Orang tua dan anak-anakku sekalian yang kekasih dalam Tuhan, dalam kesungguhan mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan, tentu kita akan semakin mengalami kasih dan kedekatan dengannya. Hal itu akan menuntun kita semakin memahami rencananya yang indah dalam hidup ini. Namun kita lemah dan banyak keterbatasan, membuat kita sering mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, membuat kita berdosa. Maka marilah pada kesempatan ini kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Semua Tuhan. anak-anak. Ya Tuhan, seringkali kami berbuat sesuatu yang tidak sesuai kehendak-Mu. Mungkin ada di antara kami yang malas bekerja dan belajar. Mungkin juga ada yang menunda-nunda sesuatu yang seharusnya segera dikerjakan. Tuhan sedih melihat kami berbuat demikian. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, banyak tindakan kami yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan memberikan tanggung jawab menjadi teladan bagi anak-anak kami, namun kami sering melalaikan tanggung jawab itu. Tuhan, ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kuresu mangalah kokuan, kuresu mangalah kokuan, nukuang masokan, kuresu mangalah kokuan. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Kita hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 dan 39 sampai 40. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ia akan muncul kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena Tuhan. Kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik, menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Amin. Kita menyanyikan Ku Diberikan Kidung Baru. Berikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah,
terciptalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tolonglah kami supaya bisa mengerti. Ya Roh Kudus, kuasailah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 11 dan ayat 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 11 dan ayat 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. 1 Korintus 15 ayat 35 hingga ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35
hingga ayat yang ke-58. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dengan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Berita Injil dari kitab Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangak puang. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam anak-anakku sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Wah, kayaknya suaranya bu gurunya yang lebih besar kedengaran daripada anak-anaknya sekolah minggu. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja, dan kita beribadah bersama dengan anak-anak kita, dan juga kita melibatkan anak-anak kita dalam beberapa pelayanan akta dalam ibadah kita hari ini sebagai bentuk bagaimana perhatian dan juga memberikan kesempatan bagi anak-anak kita sebagai bagian dari persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tema kita hari ini, giatlah selalu dalam pekerjaannya. Giatlah selalu dalam pekerjaannya. Tontong makar itu tuh lan pengkaranganna. Kalau kita bersama menyimak kata giat, bisa diartikan sebagai rajin, bergairah, bersemangat, ya, atau apalagi
kesamaannya anak sekolah minggu. Kalau rajin, giat, apalagi? Dia bisa aktif, tangkas, dan juga bisa kita artikan kuat dalam artian dia punya semangat dalam melakukan sesuatu. Ya, dan tentu banyak bisa kita artikan dari kata giat ini. Kalau anak-anak sekolah minggu, anak sekolah selalu diingatkan guru di sekolah supaya bagaimana giat belajar, bagaimana rajin belajar, supaya apa? Supaya pintar, supaya dapat nilai yang baik dan bisa naik kelas, bisa lulus dan lain sebagainya. Orang tua selalu berharap anak-anak bisa giat, bisa rajin di rumah. Mereka bisa membantu orang tua, tentu dalam sebuah harapan bahwa anak-anak akan terbiasa, anak-anak akan bisa terlatih, anak-anak kelak tanpa disuruh lagi mereka akan bisa melaksanakan ada begitu banyak tugas pekerjaan yang ada di rumah. Nah, kalau tema kita hari ini giat dalam pekerjaan Tuhan, ya menggunakan akhirannya pekerjaan dalam Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa kemudian kita harus giat, kita harus rajin dalam pekerjaan Tuhan? Apa yang menjadi dasar kita dan apa yang kita harapkan? Apa untungnya kita ketika kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang kekasih dalam Tuhan, tentu bahwa kalau kita rajin melakukan sesuatu, kalau kita giat melakukan sesuatu, pastinya bahwa ada sesuatu hal yang baik, hal yang positif, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Sama kalau disuruh Bapak Ibu guru rajin belajar, pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Demikian juga ketika kita giat, kita rajin selalu dalam pekerjaan, seperti apa pekerjaan yang akan kita lakukan di dalam Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan? Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau bacaan kita hari ini secara khusus dari 1 Korintus pasal 15, saya bacakan sekali lagi satu nas yang menjadi bahan tema kita hari ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Sekali lagi bahwa orang yang rajin pasti akan selalu mendapatkan sesuatu. Pasti akan selalu mendapatkan hal yang baik. Nah, kalau kita giat dan kita rajin dalam pekerjaan Tuhan, apa jerih payah kita, apa untungnya kita, apa yang kita dapatkan?
Apakah sama di sekolah, kalau anak-anak rajin bisa mendapatkan nilai yang baik, bisa naik kelas, bisa lulus? Atau ada hal yang lain yang kita dapatkan? Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus berusaha untuk menjelaskan tentang apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita nikmati. Sekalipun bahwa sebuah proses yang akan kita jalani dan kita lalui dalam kehidupan kita. Terutama bagaimana kemudian Paulus berbicara tentang kebangkitan yang diawali dengan kebangkitan Kristus. Lalu kebangkitan kita dan kemudian kebangkitan tubuh. Dan mengapa kemudian Paulus sangat penting untuk menyampaikan tentang kebangkitan tubuh. Hal yang jadi pertentangan di tengah-tengah jemaat di Korintus. Mereka yang tidak menerima ajaran soal kebangkitan. Bisakah orang yang sudah mati bisa bangkit kembali, bisa hidup kembali? Ya, tentu bahwa secara pikiran manusiawi kita akan mengatakan bahwa sesuatu hal yang tidak mungkin. Masa orang yang sudah mati bisa hidup lagi, bisa bangkit lagi? Tetapi apa yang menjadi dasar dari Paulus? Apa yang menjadi dasar kita? Dan ini menjadi sesuatu hal yang tentu tidak mudah untuk menjelaskan, untuk menyampaikan tentang kebangkitan tubuh, kebangkitan dari antara orang mati. Orang mati yang bisa hidup kembali. Tetapi kemudian Paulus bagaimana menjelaskan mengapa kemudian itu harus terjadi? Mengapa kemudian kita harus mengalami yang namanya kematian? Mengapa sebagai orang yang percaya kita harus mati dahulu? Paulus mengambil contoh dalam bacaan kita tadi, ayat yang 36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Berusaha bagaimana untuk menjelaskan bagaimana orang mati dibangkitkan dan bagaimana tubuh apa mereka akan datang kembali, hidup kembali. Sekali lagi, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Ya, tentu kita yang sering tanam padi, kita bisa melihat bagaimana proses untuk bagaimana padi itu bisa ditanam. Kan dia tidak langsung jadi seperti kalau orang menanam padi ya. Bagaimana butiran gabah itu kemudian direndam dahulu beberapa hari, disemaikan, kemudian bagaimana dia tumbuh, lalu ada masanya, ada waktunya kemudian padi itu akan ditanam. Dia tidak langsung ditanam kemudian dia akan langsung berbuah. Tetapi dia harus dimatikan dahulu. Dia tidak akan hidup, dia akan tidak tumbuh kalau ia tidak mati dahulu. Demikianlah yang terjadi dengan kehidupan kita. Mengapa kemudian manusia mati? Dan apakah kemudian setelah manusia mati tidak ada lagi kehidupan? Artinya bahwa
manusia yang kemudian mati meninggal. Tetapi itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena seperti contoh tadi, bibit yang kemudian dia akan mati, lalu kemudian dia akan di bibit dia akan disemaikan, dia akan tumbuh beberapa waktu lamanya, lalu kemudian dia akan tanam, lalu kemudian dia akan menghasilkan buah. Apa menjadi dasar bagi kita sebagai orang yang percaya untuk bisa menerima dan meyakini dalam kehidupan kita tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh seperti yang dijelaskan oleh Paulus? Bagaimana kita bisa melihat dan menunjukkan tentang hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa ada tubuh rohania yang sifatnya kekal dan tidak binasa, yang hanya ditemukan dalam Kristus, karena Kristus yang telah mati tetapi telah mengalahkan kuasa maut, dan dia telah bangkit, dia telah hidup kembali. Ya, itu yang kita rayakan dalam ibadah perayaan Paskah. Bagaimana kita bisa menghayati dalam kehidupan kita pada Jumat Agung, bagaimana kemudian dia mati di atas kayu salib, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Dan itulah yang menjadi dasar kita dibangkitkan kembali, yang kemudian kita akan menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan, sudah anugerahkan, sudah berikan bagi kita. Dan ini menjadi jaminan kepastian bagi kita. Ini menjadi dasar kita untuk bagaimana kemudian akan terus giat, terus rajin, karena manusia setelah mati dia akan bangkit dan dia akan menerima hidup yang kekal, yang akan kita nikmati dan kita terima dalam kehidupan kita. Dan inilah yang juga akan kita hayati bersama hari ini dalam kita menerima perjamuan kudus. Kita akan menerima roti dan anggur dalam penghayatan iman kita, bagaimana kita menghayati pengorbanan Kristus yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya, yang telah mati dan telah bangkit kembali dari antara orang mati. Dan itu menjadi dasar kita bersama-sama untuk selalu diingatkan, untuk bagaimana selalu giat dan selalu rajin. Karena Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dia menyerahkan anaknya, dia menyerahkan putranya. Dia harus menderita, dia harus mati di atas kayu salib. Tetapi dia hidup kembali, dia bangkit kembali. Menjadi dasar kita dalam pekerjaan, dalam pemberitaan tentang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu Yesus mengajarkan kita dalam bacaan kita tadi dalam Injil Lukas untuk bagaimana kita hidup saling mengasihi. Karena Allah sudah mengasihi kita melalui pengorbanan Yesus. Membayangkan bagaimana Allah menyerahkan putranya, anaknya, mengorbankan untuk menderita dan mati, tetapi oleh kuasa-Nya telah membangkitkan kembali. Itu kasih yang begitu besar, sehingga kita diajak juga ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan, untuk bagaimana menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Sekalipun ini suatu tantangan yang tidak mudah, mengasihi musuh. Orang yang membenci kita, biasanya kita balas dengan juga membenci mereka. Bahkan kadang kita membalas lebih daripada apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Itu selalu ada dendam yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian bagaimana Yesus mengajarkan kita, aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Bukan kita membalas orang yang membenci dengan membenci juga.
tetapi justru orang yang membenci kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang berbuat tidak baik kepada kita, tetapi kita balas dengan kebaikan, dengan mengasihi mereka. Ini hal yang tentu tidak mudah. Ini hal yang penuh dengan tantangan tentunya bagi kita. Tetapi itulah mengapa kemudian Yesus mengajak kita setiap orang yang percaya, setiap orang yang telah diselamatkan karena kasih yang begitu besar. Allah telah mengorbankan Yesus Kristus. Kita hanya mengorbankan mungkin perasaan kita untuk bagaimana juga kemudian mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Jangankan musuh kita, keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita, suami, istri, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, apakah juga kita mengasihi mereka? Dengan cara seperti apa kita mengasihi mereka? Tentu dengan selalu mendengarkan pesan, arahan, mendengarkan nasihat ayah, ibu, mendengarkan nasihat bapak, ibu guru di sekolah, sehingga tentu ini menjadi sesuatu hal yang akan sungguh kita nyatakan bahwa kita sungguh adalah anak-anak Tuhan. Dan dalam rangka pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja hari ini, tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Hal yang tidak mudah tentunya dalam kehidupan kita, bagaimana menuntun kehidupan anak-anak kita, mengarahkan kehidupan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sungguh takut akan Tuhan. Terlebih dalam mengajarkan tentang kasih Kristus dalam kehidupan mereka dan apa yang akan mereka lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kita untuk selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, akan mendatangkan kebaikan dan kemudahan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, melalui kematian dan kebangkitannya telah memberikan kepastian hidup yang kekal yang kita nikmati dalam kehidupan kita bersama. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama merenungkan, terus menghayati dalam kehidupan kita, memaknai pengorbanan Kristus sebagai kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita akan dituntun dalam perenungan ini pujian SMGT dengan lagu tim song yang mereka telah persiapkan. Diberikan kesempatan bagi anak-anak kita, lagu tim song SMGT.
Mari bersama kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bersama melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman melalui nyanyian Kidung Ceria. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kita menyanyikan semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya.
tercipta, hai alam semesta. Agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, gelap di bumi baru, genap semuanya. Tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Manusia, hai ikutlah serta memuji nama Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, perdamaian, gelap di bumi baru, genap semuanya. Persembahan Natura ini untuk penyelesaian gedung kita akan lelang bersama. Bapak Ibu silakan. Ini rambutan. Silakan. Tidak ada 50.000. Oh, 100.000. 100.000 dari orang tua. Sudah tambah 50.000 tadi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini ubi kayu yang mempakapuaki itu. Silakan. 50.000 1 kali, 2 kali, tidak ada yang berminat 2 kayu. Ya, ini tanah kumpai kupare deh. Masih ubi kayu. Ya, ini hasil tanah perkebunan jemaat. Silakan. 50.000 Bapak di atas. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tuhan berkati. Makasih. Dari Kristen Rantai Paulima untuk memuji Tuhan.
Ku cari dulu. Tes. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, bahwa hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus dalam kita terus mengenang dan menghayati pengorbanan Kristus yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk penebusan dosa-dosa kita. Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap kita lakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerjaannya. Saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar, dan Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus,
supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami, supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkan dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Kuberikan bagimu tubuhku darahku, engkau pun ketebus, selamatlah jiwamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan Kristus dan persekutuan kita dengan Kristus Tuhan kita. Dan supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Kristus Tuhan kita, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Bapak Ibu Penatua akan mengantarkan kepada Bapak Ibu di tempat masing-masing sebentar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah tubuhku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan menebus, agar manusia ditebus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan minuman ini. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti
Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Ia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dengan segenap hati kami, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Sedemikian telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik untuk menguatkan iman kami. Tuhan pun mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Kristus. Kami mendoakan kehidupan jemaat Tuhan, kehidupan persekutuan yang terus kami bangun bersama dalam menjalani suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Beberapa orang tua kami dan saudara-saudara kami sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang mereka alami. Orang tua terkasih kami, Ibu Diaken Juharni Jerry yang sementara dalam pemulihan di rumah, Opa Dea dalam pemulihan di Makassar, Ibu Dekatonapa dalam pemulihan di rumah. Orang tua terkasih kami Nek Wandi sementara perawatan di rumah di Rembon, Ibu Yulianti Palamba, Ibu Yohana Sande, Ibu Emi Talesang, Bapak Israel Sedan Lobo, Ibu Stefani Empalimbong, Bayi Joakim Etanel Tuling Parantean. Orang tua terkasih kami Ibu Stin Sambo yang sementara mendapatkan perawatan di rumah sakit di Makassar. Saudari Sukma Malisan yang sementara dalam perawatan di Makassar. Saudari Kurnia Mangayun dalam pemulihan di rumah. Ibu Maria Kalili, Ibu Barang Tikwali Sande di rumah sakit. Ibu Sabi Batabang, Ibu Marta Toding di Tagari. Anak Jessica Randan Tasik Sombolinggi. Orang tua terkasih kami Nenek Ebi, orang tua dari Ibu Pendeta Tabita Manggawa di rumah sakit Stella Maris. Juga orang tua terkasih kami Bapak Andreas Pandin yang sedang dirawat di rumah sakit Elim. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang tahu dan mengenal setiap apa yang kami alami, apa yang kami rasakan dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan karena berbagai sakit penyakit yang kami alami. Biarlah jaman tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka, menjamah tubuh mereka yang sakit,
memberkati segala bentuk perawatan yang mereka terima dari dokter para medis, bahkan melalui keluarga dalam mendampingi mereka. Biarlah kiranya Tuhan melalui semuanya, atas berkat dan kuasa-Mu Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Biarlah dalam iman pengharapan mereka senantiasa mereka arahkan kehidupan mereka, bahwa kasih-Mu Tuhan tetap nyata dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan yang sedang mereka alami. Juga bagi para orang tua kami lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka, kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, memberkati kehidupan mereka, memelihara mereka Tuhan, menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Berkati, berikan yang terbaik ya Tuhan, sehingga sungguh selalu boleh melihat dan menikmati berkat Tuhan melalui segala usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Juga berdoa buat anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Berkati Tuhan, tuntun pelihara kehidupan mereka, biar mereka bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Juga anak-anak kami dalam perjuangan mereka, berikan yang terbaik untuk masa depan yang Tuhan siapkan. Berikan ketekunan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan semua yang terbaik Tuhan nyatakan bagi mereka. Mendoakan kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja yang dilaksanakan dalam seminggu ke depan ini, dan perayaan hari ulang tahun 70 Sekolah Minggu Gereja Toraja yang akan dilaksanakan pada 27 Februari di Ex Bandara Pontiku Rantetayo. Berkati semua persiapan pengurus pusat sekolah minggu, tuan rumah, semua yang mengambil bagian dalam mensyukuri hari ulang tahun yang ke-70 tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja. Biarlah anak kami yang Tuhan melalui pendampingan dari semua pihak, para guru sekolah minggu, orang tua, akan menuntun kehidupan anak kami untuk sungguh mereka boleh bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, dalam pengenalan akan Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Iya Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Mary Rantelino atau Nenek Gebi, orang tua dari Ibu Penatua Maranu Pasande. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menguatkan segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan. Dalam duka ini kami percaya bahwa Engkau ada, Engkau memberkati kehidupan mereka, tetap dikuatkan, dihiburkan dalam duka cita mereka. Kami mendoakan untuk pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Oktaviana Nelly Borong dan Saudara Aris Kelo Pasampang, yang jika Tuhan berkenan akan laksanakan pada hari Jumat 7 Maret di Gedung Gereja Toraja Mataram Tepau. Dan juga pemberkatan perkawinan Saudari Feli Bara dan Saudara Luki Bangalino, yang jika Tuhan berkenan akan laksanakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025. Berkati semua pelayanan ini ya Tuhan, yang akan diangkat oleh majelis gereja, bahkan keluarga dalam segala persiapan mereka, terlebih bagi kedua pasang anak dan saudara kami yang Tuhan persatukan melalui pemberkatan perkawinan ini sebagai bagian dari rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Iya Bapa di surga, kami juga menyatakan syukur kami kepadamu bersama dengan jemaat-Mu yang boleh menikmati sukacita atas pertambahan usia bagi mereka. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan nyatakan bagi mereka, dan biarlah selalu nyatakan syukur dan pujian yang mereka naikkan persembahkan atas segala berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Berkati Tuhan dalam tanggung jawab mereka, aparat keamanan TNI Polri dalam tugas mereka untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, memberikan rasa aman. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, biarlah mereka sungguh-sungguh dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Ya Bapa di surga, terima kasih kami naikkan, kami persembahkan kepadamu untuk persekutuan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami pada malam hari ini, bersama dengan jemaat-Mu, bersama dengan semua yang Tuhan boleh libatkan, Tuhan pakai dalam pelayanan ini. Anak-anak kami sekolah minggu yang Tuhan boleh libatkan dalam ibadah yang boleh kami nikmati bersama. Berkati Tuhan,
para guru sekolah minggu dalam pendampingan bagi anak-anak kami. Sungguh-sungguh Tuhan boleh melaksanakan tanggung jawab dengan baik demi untuk persekutuan bagi anak-anak kami sekolah minggu-Mu. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuntun sertai peliharakan kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa memelihara kehidupan kami dan nama-Mu lah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ya Bapa di surga, ini kami yang datang kepadamu dalam ungkapan syukur kami, dalam doa kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami. Terima kami yang senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, pergilah lakukanlah firman Tuhan dengan giat selalu dalam pekerjaannya. Semakin kita giat, semakin kita teguh dalam Tuhan untuk setia melayaninya. Arahkan hati hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Kidung Pujian 359 sebagai nyanyian syukur kita. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah,
bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.